yang lebih besar. Ya, sepak bola putri usia push semua. Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling banyak peminatnya, bahkan menduduki posisi pertama di dunia. Sehingga tak heran bila banyak negara yang menilai bahwa kemajuan olahraga suatu negara dilihat dari perkembangan sepak bola di negaranya yang mampu mendorong pencapaian prestasi sepak bola dalam ajang bergengsi internasional yang diraihnya. Begitupun di Indonesia, olahraga sepak bola ini begitu memasyarakat. Bahkan, Indonesia disebut memiliki jumlah penggemar olahraga sepak bola terbesar di Asia. Tak heran bila hanya ada di sepak bola, puluhan ribu penonton memadati stadion setiap kali tim sepak bola kesayangannya bertanding. Dalam fakta sejarahnya, tokoh penting sepak bola Indonesia adalah Suratin Sosro Sugondo, ketua dari badan yang menaungi klub sepak bola yang ada di Indonesia, yaitu PSSI, yang didirikan pada 19 April 1930 di Yogyakarta, tepatnya sebelum keikutsertaan Indonesia pada Piala Dunia tahun 1938 di Prancis, walau masih membawa nama Hindia Belanda yang diakui FIFA kala itu. Suratin meyakini bahwa sepak bola adalah cara yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajahan Belanda, atau dengan makna lain sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan sepak bola di Indonesia berangsur memiliki pergeseran makna, namun semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, hingga kini banyak diiringi berbagai peristiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan sepak bola di tanah air, sehingga mengalami krisis kembang kempis pencapaian prestasi sepak bola nasional. Di balik maju mundurnya sepak bola Indonesia, siapa yang sesungguhnya punya peran? Generasi emas yang terakhir kali dimiliki Indonesia adalah skuad timnas yang tampil di SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Bahwa kita itu tim yang super, ya, tetapi kita mau kerja keras. Itu kita buat gol duluan, disitulah kita timbul kepercayaan diri kita. Naikkan tunggakan terhadap pemain yang official. Masih ada klub yang belum bisa melakukan atau memenuhi kewajibannya terhadap pemain yang official, maka ada sanksi yang kita berikan kepada mereka. Dualisme yang terjadi di induk organisasi dan kompetisi pada 2011 berimbas negatif terhadap prestasi tim nasional. Titik nadir itu terjadi dalam kurun 2012 hingga 2014. Oh iya, memegangi wajah tapi juga ada reaksi. Responnya juga tidak perlu. Ini yang pertama ya, dari kedua Martins, dan ini keduanya ini sudah saling. FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. FIFA menilai pemerintah Indonesia sudah melakukan pelanggaran. Ribuan pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga menuntut pencabutan surat keputusan Menpora yang membekukan PSSI. Sambil membawa berbagai poster tulisan protes terhadap PSSI, supporter Persib Bandung ini meneriakan yel-yel mendukung Persib. Mereka menolak Kongres Luar Biasa PSSI yang sedang berlangsung dan meminta Kongres untuk diulang agar bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Kami menganggap Kongres hari ini tidak sah. Menurut saya sangat penting ya, dan itu yang masih kurang yang ada di kita. Di kita inginnya instan ya, dan harapan saya sih sepak bola usia dini menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang, dan memang itu harus membutuhkan perhatian yang serius dari. Perjalanan timnas sepak bola Indonesia sepanjang tahun 2018 diwarnai catatan manis dan buruk. Ajang Piala AFF U19 adalah turnamen pertama yang diikuti Indonesia.
Garuda Muda Indonesia mengemban satu misi di turnamen tersebut. Mereka beraksi demi mengembalikan gelar yang sempat diraih pada tahun 2013. Sayang, perjalanan tim asuhan Indra Syafri harus terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Malaysia lewat drama adu penalti. Timnas U19 harus puas meraih tempat ketiga setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Kemudian giliran Timnas Indonesia di bawah usia 16 yang mengikuti gelaran internasional, yaitu Piala AFF U16. Anak asuh Fahri Husaini tampil luar biasa di turnamen tersebut. Mereka menjadi juara grup A dengan tak sekalipun mengalami kekalahan. Bagus Kahvi dan kawan-kawan berhasil meraih gelar juara usai mengalahkan Thailand di partai final. Bagi Indonesia, gelar ini merupakan yang pertama kalinya di kelompok umur 16 tahun. Pada ajang Asian Games 2018, tim sepak bola putra Indonesia diwakili Timnas U23. Sebagai tuan rumah, tim Merah Putih asuhan Luis Milla mengusung target finish di 4 besar. Perjuangan Timnas Indonesia di ajang Asian Games harus terhenti di babak 16 besar. Usai menjadi juara Piala AFF U16, Timnas Indonesia U16 kembali berlaga di ajang Piala AFC U16 2018. Pada babak perempat final, Timnas U16 menghadapi Australia. Mimpi anak asuh Fahri Husaini untuk tampil di Piala Dunia U17 kandas, usai dikalahkan Australia dengan skor akhir 2-3. Timnas Indonesia U19 saat itu gagal setelah ditaklukkan tim kuat Jepang dengan skor 2 gol tanpa balas. AFF Suzuki Cup merupakan turnamen bergengsi terakhir yang dilakoni oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah mengikuti Piala AFF sejak edisi 1996. Dan sejak itu pula, tim Merah Putih belum pernah merasakan gelar juara, meski sudah 5 kali melaju hingga ke final. Gagal lolos dari fase grup menjadi pencapaian buruk bagi timnas senior. Pertandingan persahabatan Indonesia melawan Vietnam terjadi perkelahian. Saat itu Ivan Badim tidak terima ketika ia mendapatkan tackle keras dari pemain Vietnam. Pada laga di mana Indonesia bertemu Myanmar terjadi keributan. Kali ini Ezra Wian yang tidak terima atas permainan kasar pemain Myanmar. Marinus yang kesal dikasari pemain-pemain belakang Kamboja melakukan aksi provokasi, memegang kemaluan serta mengejek Kamboja, sehingga menyulut emosi tim Kamboja. Pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia pada Kamis malam sempat dinodai oleh ulah segelintir supporter tim Merah Putih yang memancing keributan dengan supporter tamu. Di akhir laga, supporter Malaysia bahkan harus mendapatkan kawalan ekstra dari petugas keamanan agar bisa keluar tribun penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Menpora Malaysia, Menteri Sukan Belia Malaysia, dan saya sudah minta maaf atas peristiwa semalam dan semoga tidak terulang lagi, dan ini pelajaran penting bagi seluruh supporter Indonesia. Prinsip kita adalah fair play, apa artinya kita harus bisa menerima kekalahan dan menghargai kemenangan. Kalau kita salah, kita akui bersalah, kita harus terima. Pembenahan total, reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Karena di tingkat pemain saya lihat bagus. Prestasi individu-individu di pemain-pemain bagus. Bola selesai melakukan penggeledahan di kantor PT Liga Indonesia. Penggeledahan ini terkait laporan dari Lasmi Indrayani, mantan manajer Persibara Banjarnegara, atas dugaan pengaturan skor atau match fixing di Liga 3 Sepak Bola Indonesia. Pihak PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia agar mengusut tuntas kasus kecurangan yang dimanipulasi, bukan karena Anda tidak punya prestasi. Mafia bola, itu sudah menjadi kewenangan Polri untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau saya ya selesaikan sampai tuntas. Lalu tuduhan mafia dan seterusnya. Nah, terhadap pihak-pihak yang skeptis ini, wujud saya adalah saya tadi baru selesai rapat dengan Satgas Mafia. Oh, hari ini ya? Satgas Anti Mafia Bola. Kembali memperpanjang satuan tugas anti mafia bola yang sangat membantu sekali kami untuk mengkikis bagi oknum-oknum akan mencoba membuat sepak bola ini tidak baik, tidak benar dan merosot ya. Sekali lagi saya kan membawa nama ya, saya menjadi ketua umum PSSI. Betul. Maka saya akan korbankan nama yang sudah saya bina. Ya kalau mau coba-coba itu ya silakan berhadapan dengan kami. Kita akan melakukan perubahan terhadap sepak bola untuk maju. Karena presiden kita luar biasa, sangat atensi kepada bola. Baru presiden yang pertama kali membuat Inpres nomor 3 tahun
2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Badan Olahraga Profesional Indonesia belum menerbitkan surat rekomendasi pelaksanaan Liga 2. Penyebabnya masih ada 14 klub yang memiliki masalah, mulai dari kelengkapan administrasi hingga tunggakan gaji pemain. Nah, yang penting kan klub pemain ini menerima nggak skema pembayaran atau skema penyelesaian gaji tunggakan gaji tersebut. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan agar BOPI dan PT Liga Indonesia baru dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar tidak menghambat pelaksanaan kompetisi. Krisis keuangan tengah melanda salah satu kontestan Liga 1, Kalteng Putra. Tim Isen Mulang dikabarkan telat menggaji pemain akibat krisis finansial. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia angkat bicara atas pernyataan pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong yang kecewa atas manajemen federasi dan penunjukan Indra Syafri sebagai direktur teknik. Polemik antara PSSI dan pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong berakhir sudah. Segera dalam bulan Juli ini, saya harapkan mungkin awal Juli yang bersangkutan sudah kembali. Sinteyong kesini lebih bagus.